Karena dia menyaksikan dirinya lebih banyak zikir daripada orang, maka dalam hati dia bergumam, siapa di alam Jabarut ini yang lebih banyak zikirnya daripadaku? Sujudnya lebih banyak dari semua makhluk di surga, maka dia katakan, siapa di surga ini yang lebih banyak sujudnya dariku? Lalu semua malaikat-malaikat selesai tawaf di langit ketujuh, itu kan ada yang berhasil naik, itu berguru kepada Azazil, mursyid Azazil. Akhir dia lihat malaikat banyak sekali dan itu makhluk-makhluk luar biasa. Apa kata dia? Siapa yang lebih banyak pengikutnya daripada pengikutku? Kata-kata tiga ini antum ingat-ingat, siapa yang ngomong begini berarti dia kerasukan Azazil. Siapa saja mursyid kerasukan Azazil pasti ngomong yang tiga ini. Bisa diulang. Pertama apa? Siapa yang lebih banyak zikirnya daripadaku? Yang kedua, siapa yang banyak sujudnya daripadaku? Yang ketiga, pengikutnya. Jadi tiga ini belum tentu selamat ini. Belum tentu selamat orang banyak ibadah. Yang selamat orang yang kenal siapa yang dia ibadahi. Tipis gak? Tipis. Maka saya mengagumi Pangersa Uwa karena beliau berani membuka kitab Sirrul Asrar yang di saat itu para kiai gak mau buka. Gak ada kan waktu itu kiai yang buka? Jarang. Paling dianggap ente siapa buka-buka. Dia nggak tahu gurunya Pangersa Abah Anom. Orang-orang nggak tahu. Seorang wali kutub mengizinkan muridnya, berarti dia sudah memberikan fight ar-ruhiyah masuk ke dalam. Yang ilmu itu, jadi kalau ilmu fight itu disebut laduni bahasa kita ya. Bahasa kita apa bahasa Quran? Bahasa Quran. Laduni itu belum dibaca udah paham. Itu laduni. Kalau futuhi, belajar 1 dapat 5, belajar 1 dapat 10, itu futuh. Jadi kalau nyebut syekh, ini syekhu fi ilmi laduni. Kalau kita ngaji lalu paham banyak daripada yang dikaji, kita sebut babu futuhi, bab futuhku. Itu perbedaan pergelaran syekh ya. Sahabat-sahabat, ikhwan akhwat fillah, az-zakirin, az-zakirat, as-salikin, was-salikat. Jangan tertipu dengan gelar kita ini orang suluk. Jangan tertipu dengan gelaran kita ini orang tarekat. Karena banyak orang tarekat terjebak di sini. Azazil, kembali ke mursyid Azazil. Si mursyid Azazil ini setelah dia ngomong begitu, sakti bukan main. Dia sekejap bisa pindah tempat. Dan dia bisa terlihat di banyak tempat. Dia di surga, tapi terlihat di bumi. Jadi orang-orang begitu tuh biasa aja. Jadi mecah. Ilmu mecah ini bukanlah sesuatu yang spesial. Biasa aja itu. Dulu sudah pernah kejadian. Jadi mantan dia kan. Jadi antum jangan senang dulu mursyid saya nih di waktu yang sama terlihat di 7 tempat. Tunggu dulu. Ini nariyah apa nu? Itu Azazil tuh. Bisa dilihat di 7 langit. Bisa dilihat di 7 bumi. Saktinya bukan main. Maka semua orang berobitoh kepada dia. Cakep nggak tuh? Ente nggak boleh robito sama yang lain, sama aneh aja. Yang lain nggak nyampe, nggak wusul, sama aneh wusul. Udah begitu dah, iseng dia. Bergumanglah hatinya, kalau saya bisa sesakti ini, berarti saya ini punya kebesaran dalam diri. Nah inilah yang disebut dalam Al-Quran, aba wastakbar. Dia sombong, dia enggan, dan dia merasa kibr. Kibr itu merasa besar. Istakbaro itu minta dihargai.
Itu beda sama kiber. Kiber itu sombong, di hati belum ketahuan. Kalau istakbara tuh minta digedein. Lu siapa? Kan gitu. Ya. Babel aja nggak cuma gua. Dia nggak tahu jalur itu macam-macam. Nggak mesti orang itu beda dengan umur biologis, kemudian makomnya sesuai dengan umurnya. Enggak. Nabi Muhammad masih kecil udah jadi nabi. Abu Darda bertanya, ya Rasulullah, mata tadri annaka nabi? Kapan engkau tahu engkau nabi? Apa jawaban Nabi? Saat dadaku dibedah umur 7 tahunan. Udah tahu beliau seorang nabi. Ada antum yang sadar udah jadi wali? Umur berapa? Umur 70 tahun. Si Azazil pengen dihargai semua malaikat. Hatta Jibril gurunya dianggap kurang sakti. Karena Jibril cuma sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Ente selamat. Muhammad tuh gak ada. Mana orangnya? Jadi ternyata orang-orang banyak zikir ini, walaupun dia kasyaf, kasyafnya karena dia nariyah, dia nggak bisa tembus kepada kasyaf nuriyah.